Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya merasa terhormat di sini di tengah bung-bung besar ini. Makasih Bung Ferry, Bung Saganda, Bung Rocky, dan juga Bung Faisal Basri, dan semua yang mungkin di sini orang-orang yang terdahulu memulai perubahan daripada orang-orang seperti saya. Saya mesti ngomong apa nih Bang? Amerika, waduh. Tapi saya bukan dari kedutaan Amerika ya. Oke, aman ya. Ya. Nah, ya oke, saya mulai dari laporan Amerika, lalu kemudian saya mungkin memberi semacam perspektif untuk melihat laporan Amerika itu dalam konteks diskusi hari ini, yaitu tentang geopolitik atau politik internasional. Nah, sebenarnya laporan Amerika ini sesuatu yang memang dibuat, ditulis, dan diluncurkan setiap tahun. Jadi satu laporan yang memang secara rutin diterbitkan oleh Amerika di dalam Kementerian Luar Negeri Amerika mengenai keadaan-keadaan hak asasi manusia di sejumlah negara, terutama negara-negara yang memang merupakan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. Nah, kondisi hak asasi manusia yang disebutkan di laporan-laporan Amerika setiap tahun, itu banyak sekali tentang gagasan-gagasan hak asasi manusia yang dilanggar dari sudut pandang demokrasi versi Amerika. Demokrasi dalam versi Amerika itu sebenarnya demokrasi yang seringkali disebut sebagai demokrasi liberal. Demokrasi yang mengandalkan dua sendi dasar kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan sipil, yang kedua adalah kebebasan politik gitu ya. Kebebasan politik individu itu bisa berpendapat, berserikat, ya. FPI punya hak untuk berserikat tapi dilanggar. Rizik Syihab punya hak untuk berpendapat tapi kemudian dilanggar. Atau Bung Jumhur misalnya itu juga beroposisi misalnya, itu juga dilanggar. Jadi kebebasan Bung Saganda harusnya diwawancara oleh kedutaan Amerika. Oke. Jadi dalam sudut pandang itu memang Amerika secara konsisten mempromosikan nilai-nilai demokrasi liberal sejak pertama kali pidato Ronald Reagan di depan parlemen Inggris yang mengecam intervensi politik yang paling mengerikan di dunia yang disebutnya sebagai totalitarianisme. Jadi totalitarianisme inilah yang sejak era Perang Dingin itu dihancurkan oleh Amerika Serikat melalui liberalisasi politik, melalui proses peminimalan sebuah rezim, sebuah negara untuk adanya jaminan kebebasan individual itu, kebebasan politik atau kebebasan sipil gitu. Nah, yang jadi soal sekarang sebenarnya bukan apakah kita perlu berpuas diri dengan kritik-kritik semacam itu, tetapi jauh lebih penting adalah mengevaluasi apakah keseluruhan gagasan tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi di tingkat global itu dipenuhi atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya saya sebut sebagai era di mana kita menghadapi dualisme krisis demokrasi. Krisis yang pertama tentu krisis demokrasi liberal ya, di berbagai negara, di mana gelombang demokratisasi ketiga, kalau Samuel Huntington mengatakan sejak 1982, Larry Diamond mengatakannya sejak 1974, itu telah gagal sebenarnya menghadirkan politik kesejahteraan. Tidak gagal menghadirkan negara-negara kesejahteraan. Gagal menghadirkan hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, kesejahteraan kaum miskin kota, masyarakat adat, dan seterusnya gitu. Jadi demokrasi dalam pengertian itu baru melahirkan liberalisme lama, yaitu kebebasan individu, kebebasan berpendapat, berserikat, berekspresi, dan lain sebagainya, termasuk beroposisi. Di mana rezim-rezim totaliter itu digulingkan. Tahun 60-an Indonesia menjadi bukti bagaimana liberalisme politiknya Amerika dalam proyek-proyek bantuan demokrasi di dunia ketiga itu menggulingkan rezim yang dianggap nasionalis kiri misalnya gitu, yang mengancam kepentingan ekonomi dari Amerika. Tahun 70-an Chile menjadi bukti lanjutan betapa intervensi politik Amerika di dalam konteks politik domestik, perubahan rezim, menggulingkan rezim
Salvador Allende, itu juga menjadi bukti kembali bahwa proyek demokratisasi gelombang ketiga di dunia itu telah gagal. Setidak-tidaknya dia tidak cukup meyakinkan untuk menghasilkan agenda-agenda kesejahteraan. Dan itu sebabnya banyak sekali pemimpin-pemimpin di dunia yang terlahir dalam proses demokrasi elektoral, pemilu misalnya gitu, pemilu langsung seperti misalnya Viktor Orban di Hungaria, atau Duterte di Filipina, atau Narendra Modi di India, atau bahkan Donald Trump di Amerika sendiri, itu gagal menghadirkan agenda-agenda kesejahteraan. Bahkan jauh lebih parah dari itu, para pemimpin-pemimpin politik yang terlahir dari proses demokrasi elektoral ini justru menyerang gagasan-gagasan demokrasi itu sendiri gitu ya. Prabowo di Indonesia menggugat berkali-kali bahwa konsep demokrasi itu bukanlah konsep yang lahir dari nilai-nilai tradisional di Indonesia. Bahkan ketika ia memunculkan gagasan demokrasi parlementer, sebenarnya juga ada paradoks di dalam Prabowo. Ketika memenangkan partai secara mayoritas di parlemen, justru ia mulai kembali ke dalam demokrasi liberal atau versinya Inggris atau versi demokrasi Westminster gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan di dalam forum ini sebenarnya geopolitik internasional itu telah melahirkan satu kemenangan bagi demokrasi liberal pada dekade-dekade sebelumnya, tetapi hari ini sebenarnya justru kemunduran atau kekalahan. Larry Diamond, Stephen Levitsky berdebat banyak tentang resesi demokrasi secara global. Di Amerika juga mengalami kemunduran, di India mengalami kemunduran. Artinya dua demokrasi terbesar di dunia itu mengalami kemunduran. Ada yang menyebutnya resesi, ada yang menyebutnya regresi. Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga juga mengalami kemunduran. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran itu adalah karena demokrasi yang dihasilkan melalui pemilu, melalui proses liberalisasi politik itu gagal menghadirkan liberalisme sosial. Gagal menghadirkan kesejahteraan buruh, kesejahteraan petani, kesejahteraan kelas miskin kota, dan seterusnya. Ada kemenangan-kemenangan kecil, undang-undang sistem jaminan sosial misalnya, yang sebenarnya pro kesejahteraan gitu. Tetapi sekarang sebenarnya dengan undang-undang cipta kerja, dengan undang-undang mineral dan batu bara, maka agenda-agenda kesejahteraan itu tersingkir kembali gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita hadapi hari ini gitu. Nah, secara geografis, peta politik dunia juga sebenarnya tidak banyak berubah. Masih bertumpu pada interest-interest ekonomi yang dibalut dengan ideologi gitu ya. Amerika masih merasa bangga dengan ideologi anti komunismenya, berhadapan dengan Tiongkok yang juga dianggap masih merupakan representasi dari ideologi misalnya komunis, tidak-tidaknya tercermin dari kepartaiannya, meskipun secara ekonomi mungkin sudah tidak layak disebut sebagai negara komunis gitu ya. Begitu pula Rusia juga masih mencerminkan representasi ideologi semacam itu. Jadi politik dunia sebenarnya tidak berubah sejak era revolusi industri, era kolonialisme, dan era demokratisasi gelombang ketiga di dunia gitu. Jadi masih timpang antara utara dengan selatan. Apa yang dibayangkan oleh Willy Brandt atau Olof Palme di Skandinavia tentang kesejahteraan itu tidak terbangun. Yang menang adalah demokrasi versi Ronald Reagan gitu. Demokrasi versi Amerika tentang kebebasan politik, tentang kebebasan ekonomi. Meskipun di Amerika juga mulai muncul gugatan atas demokrasi liberal ini. Jadi munculnya Bernie Sanders misalnya, itu adalah gugatan terhadap demokrasi liberal. Jadi muncul nilai-nilai sosialisme di dalam demokrasinya Amerika. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam Indonesia, dalam politik hari ini, munculnya gerakan mahasiswa yang membawa isu-isu sosial ekonomi, isu-isu sosial politik, itu mencerminkan satu fenomena baru, fenomena gerakan sosial demokrasi yang baru. Dan saya sebenarnya agak optimis ketika melihat kejalanan di mana mahasiswa tidak lagi sekedar mengangkat isu-isu demokrasi elektoral, demokrasi liberal, tentang gonta-ganti kekuasaan atau gonta-ganti rezim, tetapi jauh lebih mendasar dari itu, menuntut reforma agraria, menuntut pendidikan gratis, menuntut penyelesaian upah buruh dinaikkan, tanah murah dipersoalkan, perlindungan sumber daya alam. Jadi sebenarnya sekarang saya melihat satu bibit atau satu embrio dari lahirnya sebuah gerakan demokrasi sosial yang baru. Nah, di situ saya menjadi optimis sebenarnya dengan situasi hari ini, meskipun kalau kita lihat di tataran paling elit gitu ya, hampir tidak ada optimisme itu gitu ya. Jadi politiknya masih tidak berubah, masih sangat transaksional, masih dikendalikan oleh, kalau bahasa Syahrir ya, segelintir hartawan gitu. Segelintir hartawan yang masih menguasai dan mengendalikan ekonomi negara gitu. Kondisi-kondisi material, kekayaan material yang berlebihan gitu ya, itu masih dikendalikan oleh segelintir hartawan itu. Nah, karena itu sebenarnya
politik gerakan demokrasi harus diarahkan ke sana. Harus diarahkan bukan lagi dibatasi pada persoalan politik elektoral tentang rezim pemerintahan, tetapi soal redistribusi ekonomi, redistribusi sosial gitu. Bagaimana itu bisa berubah gitu. Mungkin itu. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya yakin banyak yang lebih layak untuk berbicara di sini. Mudah-mudahan. Bentar, satu aja. Itu rilis HAM-nya. Oke. Rilis HAM ini menurut Bu Usman nggak ada kaitan dengan situasi politik internasional sekarang. Bisa, tetapi kalau kita lihat setiap tahun mereka memproduksi laporan yang sama. Jadi soal unlawful killing misalnya, itu mereka setiap tahun menyampaikan itu. Memang kebanyakan di Papua, karena Papua ini dianggap dalam bahasa beberapa sarjana itu sebagai subnational authoritarian. Jadi dia bukan lagi bagian Indonesia yang demokratis. Dia tidak pernah disebut sebagai demokrasi Papua itu. Dia sebagai subnational authoritarian gitu. Karena itu dia menjadi pengecualian di dalam berbagai laporan country, laporan negara. Ada bab khusus selalu tentang Papua. Jadi laporan Amerika, laporan Kanada, laporan Eropa atau laporan negara-negara yang membuat laporan tahunan, baik itu untuk kepentingan Kementerian Luar Negeri, kerjasama luar negeri, maupun untuk kepentingan pelaporan mereka ke Dewan HAM PBB misalnya. Itu kalau melihat rutinitas itu, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada atau setidaknya tidak terlalu memiliki hubungan kausalitas gitu ya. Lebih berkorelasi saja kebetulan dengan politik Amerika yang hari ini dikuasai oleh Partai Demokrat, dikuasai oleh politik yang jauh lebih progresif di bawah Joe Biden daripada politik Donald Trump yang sangat konservatif ya, berbasis politik identitas bahkan superioritas ras gitu ya, kulit putih gitu. Jadi saya kira itu hanya penjabaran saja dari apa yang sekarang ini berlangsung di dalam politik Amerika. Bahkan di bawah demokrasi yang dikuasai oleh Republikan, oleh kaum konservatif di Amerika pun, laporan-laporan HAM Amerika tetap dengan standar yang sama, dengan indikator kebebasan politik, dengan indikator kebebasan sipil. Seperti yang tergambar dalam Freedom House. Freedom House ini sebuah international NGO yang sebenarnya banyak didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam kajian para sarjana banyak mendapat kritik karena hanya melaporkan kondisi-kondisi hak asasi manusia di negara-negara yang katakanlah merupakan negara bidikan secara ekonomi politik dari Amerika gitu. Tapi kan kita punya indeks-indeks yang lain, ada indeks ekonomis, ada indeks Politivore, ada bahkan Indonesia punya indeks Badan Biro Pusat Statistik yang juga memiliki ukuran-ukuran yang sama tentang kebebasan politik dan kebebasan sipil gitu, hak politik dan kebebasan sipil. Itu dua indikator utama yang dalam satu dekade terakhir turun, dan turunnya itu sudah mencapai pada titik yang paling rendah gitu. Jadi demokrasi kita kualitasnya sudah berada pada titik yang terendah. Kalau diukur pada 3 parameter yang sederhana, pertama adalah ruang publik untuk protes, untuk kritik, itu sudah berkurang drastis. Dalam gerakan reformasi di korupsi itu yang ditangkap 3.000 orang. Nggak pernah dalam sejarah demonstrasi mahasiswa ditangkap 3.000 orang. Waktu saya membebaskan Ananda Badudu, Dandi Dwi Laksono, itu saya ditarik-tarik oleh anak-anak pelajar STM dan SMP. Bang, tolong bebasin saya bang, itu mereka di-strum dengan alat-alat strum itu di Polda Metro Jaya gitu. Demikian pula dalam demonstrasi yang berlangsung dalam tahun-tahun berikutnya, itu banyak yang digembosi dari kampusnya, banyak yang digembosi dari kendaraan-kendaraannya gitu. Jadi saya melihat bahwa ruang publik untuk kebebasan mengkritik atau protes itu jauh lebih berkurang drastis. Yang kedua adalah kebebasan beroposisi gitu. Jadi tahun-tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir, bahkan sejak sebelum pemilihan umum 2019, banyak sekali para peneliti akademisi yang menulis tentang pemberangusan oposisi di Indonesia. Salah satu tulisan yang sangat menarik menurut saya adalah Thomas Power. Dia akademisi masih muda di Universitas Sydney, kawan saya di ANU. Dia menggambarkan apa yang disebutnya sebagai executive aggrandizement. Jadi penggelembungan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, melemahkan institusi akuntabilitas seperti KPK, menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang ITE, menyalahgunakan institusi penegak hukum seperti jaksa dan seperti polisi untuk mengendalikan, menundukkan oposisi. Jadi ada banyak gelombang oposisi yang muncul sebelum pemilu, termasuk dari PKS, termasuk dari, saya kira kasus Bung Rocky, kasus Ratna Sarumpait sebelum kena kasus itu semuanya memperlihatkan bahwa oposisi politik di Indonesia jauh diberangus di masa-masa pemerintahan Jokowi, terutama dalam tahun-tahun terakhir itu, dalam 2019, bahkan sejak 2018, 2019, 2020 sampai sekarang.
Dan yang terakhir sebenarnya ini yang paling bisa kita pertahankan saat ini, yang masih mungkin bisa dipertahankan, yaitu kredibilitas dan integritas sistem kepemiluan. Jadi integritas elektoral. Kita masih punya sistem pemilu di mana proses sirkulasi elit itu masih bisa dikendalikan gitu. Meskipun dalam banyak hal studi-studi mutakhir memperlihatkan politik uang jauh lebih dominan untuk membiayai siapa yang akan duduk di dalam kursi-kursi legislatif. Jadi pilihan rakyat itu bukan lagi pilihan yang terbatas, saya ingin Pak Faisal Basri jadi gubernur atau jadi ketua DPR dan seterusnya, melainkan pilihannya sudah disediakan oleh oligarki itu. Ini di antara pilihan itu tidak ada Bu Faisal Basri, karena itu pilihan itu sebenarnya bukan pilihan yang bebas, melainkan pilihan yang terpaksa, forced choice itu yang saya kira terjadi di dalam pengendalian sistem elektoral oleh oligarki. Tapi pertarungan itu selalu bersifat bersifat kontijen gitu. Dalam arti dia bisa tetap dimenangkan kalau memang gerakan demokrasinya bisa dikonsolidasikan gitu. Kalau tidak dikonsolidasikan, ya semakin dikendalikan oleh sistem elektoral. Bahkan para oligark ini juga bahkan mau mereduksi kualitas sistem elektoral kita dari pemilihan langsung menjadi pemilihan representatif di parlemen, sehingga oligark yang punya kepentingan untuk mencalonkan misalnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa pemilihan langsung itu bisa dimungkinkan. Atau kelompok oligark lain yang berkontestasi dengan oligark yang pertama yang menginginkan pemilihan representatif itu juga ingin mengubah konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan. Jadi memungkinkan 3 periode. Jadi saya kira proses kontestasi oligarki kita itu tidak monolitik. Dia juga bertarung di dalam dirinya sendiri gitu. Nah ini yang harus disadari oleh gerakan pro demokrasi. Bukan hanya memecah mereka, tapi mengalahkan mereka semua. Itu mungkin nggak gitu? Itu pertanyaan kepada kita semua. Thank you.